Hai, kembali lagi di channel Info Apa Saja. Apa kabar kalian semua? Semoga baik-baik saja dan dimudahkan rezekinya. Kali ini kita akan membahas 10 makhluk mitologi yang didasarkan dari kisah nyata. Sebelum melanjutkan video ini, jangan lupa like dan share video ini. Suatu hal bisa dibilang mitos karena ia tidak nyata atau tidak benar. Mitos adalah kisah yang diceritakan oleh orang-orang kuno yang ingin menjelaskan suatu fenomena atau menakut-nakuti seseorang agar berperilaku baik. Dan biasanya kisah-kisah tersebut akan diwarisi secara turun-temurun. Tetapi, bagaimana pendapatmu jika beberapa makhluk mitologi tersebut mungkin didasarkan pada kenyataan? Nah, apa saja yang mereka? Thunderbird. Burung Thunderbird adalah legenda penduduk asli Amerika tentang seekor burung yang sangat besar yang bisa membawa anak paus di cakarnya. Di Eropa, mitos burung ini dianggap naga bersayap. Faktanya, JioNawEmpire.com mengungkapkan bahwa ada beberapa orang yang pernah melihat seekor burung dengan lebar sayap hingga 20 kaki di langit Alaska, yang kira-kira 2,5 kali lebar sayap elang botak dan setidaknya 8 kaki lebih panjang dari lebar sayap elang laut. Dan saat ini diyakini memiliki lebar sayap terbesar di semua burung yang hidup. Dilansir dari BBC, beberapa ahli biologi mengatakan bahwa kemungkinan penampakan burung itu adalah elang laut Steller yang lebih besar dan lebih berat daripada elang botak. Elang laut Steller kebanyakan berada di Rusia dan di Jepang. Meskipun mungkin saja burung ini bisa didapati di luar jangkauan tersebut, nah mungkin beberapa inilah yang digadang-gadang sebagai legenda burung Thunderbird berabad-abad yang lalu. Kraken. Kraken muncul dalam film Pirates of the Caribbean. Makhluk laut besar itu menyerap pelaut dan Kapten Jack Sparrow selama berabad-abad. Makhluk mitologi ini sering dikatakan memiliki tentakel panjang yang mampu menarik dan menggelamkan kapal. Para ilmuwan saat ini cukup yakin bahwa legenda tersebut diserang pada gurita raksasa yang memang ada di dunia nyata. Meskipun tidak semengerikan yang digambar film atau legenda, menurut dilansir dari BBC, gurita raksasa nyata ini dapat tumbuh hingga sepanjang 50 kaki. Dan itu cukup besar loh. Setidaknya satu ahli paleontologi percaya bahwa dia menemukan bukti gurita Trias yang panjangnya mencapai 100 kaki. Hobbit. Kita mengenal Hobbit dari film The Lord of the Rings. Tetapi kenyataannya, ras manusia proto yang bertubuh kecil ini sungguh ada di bumi antara 190.000 dan 50.000 tahun yang lalu. Pada tahun 2003, Life Science mengatakan bahwa para arkeolog menemukan sisa-sisa kerangka dari perempuan dewasa setinggi 3 kaki di sebuah gua di Pulau Indonesia. Pada awalnya ada spekulasi yang mengatakan bahwa kerangka itu adalah orang dengan Microencephalia microcephalica, suatu kondisi medis yang menyebabkan tubuhnya pendek. Namun perbandingan tengkorak dengan Microcephalica modern menunjukkan bahwa tengkorak itu berasal dari individu yang khas. Sejak saat itu, para ilmuwan menemukan lebih banyak kerangka hobbit yang dikenal dengan nama ilmiah Homo floresiensis. Tidak ada yang tahu pasti mengapa hobbit punah. Serigala Dire. Menurut Forbes, serigala Dire didasarkan pada binatang yang asli dan sudah punah yang pernah hidup bukan di Westeros tetapi di Amerika Utara. Serigala Dire hidup selama masa Pleistosen antara 250.000 hingga sekitar 10.000 tahun yang lalu. Sayangnya, serigala-serigala ini sebenarnya bukan seukuran kuda. Memang benar kalau serigala ini lebih besar dari serigala modern dan memiliki berat hingga 200 pound, hampir 2 kali lipat dari berat serigala modern. Dan lebih dari 200.000 spesimen serigala pernah ditemukan di La Brea, mewakili lebih dari 4.000 jenis serigala. Bunyip. Bunyip adalah makhluk mitos yang menghantui rawa dan sungai di Australia. Bunyip merupakan legenda aborigin menurut Australian History. Bunyip memiliki arti setan atau roh dan makhluk itu dikatakan terlihat seperti perselingan antara buaya dan seekor kuda. Menurut legenda, Bunyip suka menguntit dan membunuh manusia. Tapi legenda itu sebenarnya memiliki asal-usul yang lebih rasional. Pada tahun 1839, sisa kerangka hewan yang disebut Diprotodon ditemukan di Australia, yang membuktikan bahwa marsupial besar seukuran badak yang mirip dengan wombat pernah berjalan di pedalaman. Diprotodon adalah pemakan tumbuhan, tetapi ia sama menakutnya dengan badak atau kuda Nil ketika sedang mengamuk. Diprotodon sudah lama punah di Australia, kira-kira kepunahannya antara 20.000 hingga 40.000 tahun yang lalu setelah kedatangan orang-orang asli. Naga. Salah satu hipotesis mengenai asal-usul legenda naga adalah penemuan tulang dinosaurus dalam salah satu tulisan di abad ke-4 sebelum Masehi. Sejarawan Tiongkok Chang Ku membahas sisa kerangka naga yang ditemukan di wilayah yang sekarang dikenal sebagai Provinsi Sichuan.
Kemungkinan artefak serupa juga dikenal di Eropa, inilah yang mungkin memunculkan legenda monster bernafas api. Ada kemungkinan juga kalau orang-orang abad pertengahan mungkin bertemu naga di Indonesia, yakni komodo. Menurut Smithsonian, komodo dapat memiliki berat lebih dari 150 pon dan panjangnya bisa melebihi 10 kaki. Ternyata naga di abad pertengahan tidak terlalu besar. Lukisan terkenal Raphael tentang St. George dan naga menggambarkan seekor binatang buas yang tidak lebih dari besar dari seekor singa, tapi justru mirip komodo dalam kehidupan nyata. Chupacabra. Menurut Life Science, Chupacabra adalah mitos baru yang berasal dari Puerto Rico. Chupacabra adalah makhluk vampir yang pertama kali terlihat di dekat pergantian abad ini. Chupacabra memiliki arti pengisap kambing, tapi ia juga diketahui mengisap darah anjing, kucing, ayam, kelinci, dan hewan peliharaan lainnya. Ia mampu melompat dengan jarak yang cukup jauh dan memiliki mata merah. Penampakan terbaru menggambarkan mereka memiliki taring dengan kulit tebal, tidak berbulu seperti gajah dan tidak seperti makhluk kripto lainnya. Mayat Chupacabra pun sudah ditemukan. Banyak orang yang telah membunuh dan menemukan mayat binatang yang diyakini sebagai Chupacabra. Chupacabra nyatanya hanya seekor anjing hutan yang tidak berbulu. Basilis. Menurut mitologi.net, Basilis lahir ketika ayam jantan duduk di atas telur ular. Telur-telur itulah yang katanya menciptakan makhluk mitos berkepala ayam, memiliki sayap dan kaki ayam dan tubuh seperti ular. Basilis mampu mengeluarkan api dari mulutnya dan melumpuhkan musuhnya hanya dengan tatapannya saja. Ia bergerak menggunakan bagian depan tubuhnya yang tegak, hidup di tempat yang kering atau berpasir, dan hanya musuh yang dapat membunuhnya. Itu bukti yang cukup jelas bahwa Basilis didasarkan pada ular kobra Mesir yang juga dapat menahan bagian depan tubuhnya, menggunakan racun dan menatap sinis pada korbannya sesaat sebelum menyerang. Terlebih lagi, satu-satunya musuh kobra adalah luwak yang sangat mirip dengan musang. Manusia serigala. Manusia serigala sudah mewarnai imajinasi kita selama berabad-abad, tetapi ada penjelasan yang sangat logis untuk legenda tersebut loh. Di peradaban kuno tidak ada vaksinasi dan rabies tidak saja terjadi pada hewan liar, tetapi juga pada anjing peliharaan. Oleh sebab itu, seseorang yang tergigit anjing rabies akan menderita dan menunjukkan gejala-gejala aneh. Ya, jadi begitulah legenda manusia serigala terlahir. Hampir di setiap kebudayaan pasti memiliki versi makhluk mitos raksasa, salah satunya Fionn McCumhel yang merupakan seorang raksasa di Irlandia yang katanya pernah membangun dan kemudian menghancurkan Giant Causeway di Irlandia Utara. Tapi manusia raksasa bukan hanya sekedar legenda loh, di dunia nyata ternyata ada manusia raksasa yang tingginya melebihi 8 kaki. Menurut NCDNED, beberapa manusia raksasa modern ini tinggal di Irlandia. Mereka mengidap tumor hipofisis genetik yang menyebabkan pertumbuhan yang tidak terkendali, juga dikenal sebagai gigantisme. Dapat diterusi dan keluarga modern hingga kembali ke abad 18. Salah satunya pemain sirkus yang tulangnya masih dipajang di musim antrian. Contoh genetik ini menunjukkan bahwa mutasi itu sudah ada sejak lama, sehingga membuktikan bahwa manusia raksasa bukan sekedar mitos. Dari bukti di atas, sekarang kita tahu bahwa sebuah makhluk legenda atau mitologi itu didasari dari gambar yang pernah dilihat oleh orang-orang terdahulu. Hanya saja, sering berjalannya waktu, legenda itu berubah menjadi kisah-kisah mistis yang tak diketahui kebenarannya. Nah, itu tadi 10 makhluk mitologi yang didasarkan dari kisah nyata. Kalau menurut kalian sendiri gimana sih? Apakah kalian mengetahui makhluk mitologi lainnya? Kirim komentar kalian di bawah ini. Jangan lupa subscribe, like, and share. Info apa saja? See you on next video.